Terima kasih Anda bersama kami di editorial Media Indonesia. Mas Kohar, berbicara mengenai tema kita pada hari ini, kita kan sudah tahu Mas Kohar bahwa kesiapan dari tiap-tiap sekolah itu berbeda-beda. Betul. Kalau kita bicara mengenai sarana dan prasarana gitu, apalagi di masa pandemi seperti ini. Bisakah Mas kita mengharapkan kualitas pendidikan kita tetap tinggi dengan kondisi kesiapan setiap sekolah yang berbeda-beda? Butuh waktu. Harus diakui butuh waktu. Karena itu sebetulnya harus ada roadmap yang jelas. Pendidikan apakah itu dalam jaringan atau online, semi atau blended gitu ya, campuran antara online dan offline gitu kan, atau offline yang tatap muka yang luar jaringan itu, semuanya membutuhkan roadmap yang jelas. Problemnya banyak, infrastrukturnya bukan hanya infrastrukturnya juga. Suprastruktur, struktur, bahkan infrastrukturnya juga harus disiapkan dengan cara yang matang. Misalnya apa? Apakah guru sudah betul-betul siap untuk sampai pada akhir tahun ajaran semester nanti berada dalam sebuah proses pengajaran yang pendidikan yang sepenuhnya adalah jarak jauh, luring. Lalu masyarakat bagaimana? Publiknya bagaimana? Anak didiknya, peserta didiknya bagaimana? Apakah mereka juga sepenuhnya akan bisa diandalkan ketika non tatap muka? Nah, di sini butuh sebuah desain yang betul-betul detail, rigid dengan apa? Dengan model, dengan sistem yang harus betul-betul teruji. Nah, ini tantangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang kalau selama ini lebih banyak memikirkan bagaimana outputnya melalui ujian nasional gitu kan, outcome-nya harus dipikir juga. Nah, karena itu geser fokus dari dulu itu berpikir tentang ujian nasional dan seterusnya kepada proses sekarang. Ini semua sekarang proses. Nah, ada survei tadi saya salah menyebut ya. Survei yang pertama tadi yang saya sebutkan adalah dari UNICEF. UNICEF itu mengatakan bahwa 69% anak peserta didik itu bosan belajar di rumah itu. Kemudian yang senang cuma 7%. Yang khawatir 6%, biasa saja 17%. Artinya 69% mereka khawatir. Lalu apa tantangan belajar di rumah? Itu yang tadi saya sebutkan. 38% itu kurang bimbingan dari guru. 35% itu internet tidak lancar. Ini persoalan yang kemudian sudah kita betul. Nah, kemudian survei yang dari Federasi Serikat Guru itu tentang kesiapan. Apakah siap untuk kembali ke sekolah? Tatap muka artinya. Itu 55,1% nggak siap. Baik, Mas Kohar, saya potong di situ karena kita sudah tersambung dengan pengamat pendidikan. Ada Pak Indra Harismiaji. Pak Indra, selamat pagi. Pagi, Mas. Apa kabar? Baik, Pak Indra, kalau kita bicara mengenai bagaimana kita bisa betul-betul meningkatkan kualitas pendidikan kita di kala masa pandemi seperti saat ini, di mana kemudian tampaknya tidak mungkin, belum memungkinkan untuk sebagian besar daerah untuk melangsungkan pendidikan di proses pembelajaran di sekolah. Nah, ini apa kemudian yang harus dilakukan segera di masa pandemi ini kalau kita mau tetap menuntut bahwa kualitas pendidikan kita tetap tinggi, Pak Indra? Ya, ini yang hari Senin kemarin kita merasa jalan dari kebijakan bersama pemerintah. Karena udah ada ketegasan kalau Juli ini tahun ajaran baru sudah bagus. Kemudian ada panduan bagaimana saat sekolah di zona hijau itu membuka sekolahnya untuk tatap muka. Itu sudah cukup baik. Tapi kebijakan itu baru mengakomodasi yang 6%. Yang 94% itu tidak disentuh sama sekali, yaitu yang harus belajar dengan daring. Nah, ini di lapangan kebingungan semua kan gitu. Padahal pandemi tidak pandemi, program pemerintah itu adalah pembangunan SDM unggul. Jadi mau menggunakan daring pun harus dilayani untuk didorong menjadi SDM unggul. Jadi pemerintah harusnya sekarang punya solusi, nggak harus 100% tertangani, tapi punya solusi untuk meningkatkan akses dulu kan. Bagaimana itu solusinya udah ada tuh Pak Indra? Belum ada. Solusinya apakah sudah ada Pak Indra? Belum ada, belum disebutkan sama sekali.
gitu. Jadi harapan kami kemarin itu misalnya dari Kominfo akan bicara, oke, dari Tol Langit itu kalau di Metro TV minggu lalu kan kita bahas tiap kantor desa sudah ada jalur Tol Langit. Nah, misalnya kantor desa yang dipakai untuk belajar tapi gantian gitu supaya tidak menjadi klaster, itu kan alternatif. Telkom misalnya memberikan akses gratis atau bantu dari Kementerian BUMN. Kemendes mungkin menggunakan sebagian dana desanya untuk proses ini. Mungkin ada CSR dari BUMN atau bagaimana, itu kan salah satu akses. Ya kan, itu belum dibahas sama sekali. Kemudian persiapan guru tadi kan gitu. Guru ini dari berbagai survei mengatakan kebingungan karena kaget kan. Biasanya ngajar di kelas, sekarang suruh ngajar online, caranya nggak ngerti bagaimana, prosesnya juga bingung. Itu juga tidak di-handle. Harapan kami sih sebulan liburan ini dipakai untuk melatih guru-guru Indonesia, di mana proses belajar daring itu yang efektif, efisien seperti apa. Kemudian orang tua sekarang pada stres ini ya. Selama 3 bulan kemarin banyak menyampaikan ke saya ini meningkatkan kedekatan emosional dengan anak-anak mereka. Artinya kalau dekat-dekat anak jadi cepat emosi kan gitu. Nah, ini yang butuh bantuan juga supaya di rumah itu bukannya stres tapi tetap belajar, tetap menyenangkan sehingga target SDM unggul itu tidak berhenti sebagai cita-cita mimpi saja. Banyak hal yang sebetulnya mendasar kita butuhkan. Ya, maaf saya potong Pak Indra. Kan persoalan kita mungkin karena tidak semua sekolah ini siap. Ada sarana dan prasarana yang kemudian tiap sekolah ini berbeda begitu. Belum lagi kita berbicara mengenai teknologi yang mungkin betul-betul belum menjangkau. Sekarang yang bisa dimaksimalkan dengan kondisi pandemi seperti ini, di mana kita dituntut untuk betul-betul cepat begitu memberikan kebijakan supaya nggak bingung lagi, pengajarnya nggak bingung, orang tuanya juga nggak bingung, itu apa Pak Indra? Ya, tadi saya poinnya ada yang pertama bagaimana meningkatkan akses dulu. Kalau dari bulan Maret, ya kan, kita terlihat kalau kesulitan akses. Tapi sekarang sudah masuk bulan Juni, apakah masih kesulitan akses? Apakah ada kebijakan baru dari pemerintah untuk meningkatkan akses tersebut? Dari pengumuman hari Senin kemarin tidak ada kan gitu. Harapan saya bisa muncul. Memang tidak harus 100%, tapi paling nggak ada peningkatan lah. Tadi yang saya katakan, apakah dari Kominfo, apakah dari BUMN, apakah dari Kemendes, atau dari mana yang lain, paling nggak ada peningkatan akses itu yang kita butuhkan. Kita butuh solusi kan begitu. Nah, yang kedua tadi, guru-gurunya kan gitu. Guru-guru kita tidak punya persiapan, tidak memiliki dasar pedagogi digital. Nah, ini kan pemerintah punya kekuatan untuk mengumpulkan tokoh-tokoh pendidikan, pakar-pakar pendidikan. Minta tolonglah selama sebulan ini bantu menyiapkan 3 juta guru kita. Nanti jadinya berapa urusan belakang, tapi paling nggak ada persiapan, ada perbaikan. Kemudian pendampingan orang tua tadi. Carilah tokoh-tokoh pendidikan, pakar-pakar pendidikan, pakar-pakar psikologi anak untuk bagaimana prosesnya itu berjalan. Karena kita nggak tahu nih Mas, akan sampai kapan PJJ daring ini harus berjalan, karena kita nggak tahu juga pandemi ini akan atau malah bisa makin lama kan gitu. Jadi persiapannya tetap harus PJJ daring, ya kan? Tapi jauh lebih efektif dari bulan Maret. Itu harapan kami. Baik, Pak Indra terima kasih telah bergabung bersama kami di editorial Media Indonesia. Selamat pagi Pak Indra. Ya, sebelum kita jeda, Mas Kohar, dari diskusi kita tadi dengan Pak Indra, tampaknya memang banyak sebetulnya Mas yang harus dikerjakan oleh pemerintah. Betul, tetapi memang kita harus pelan-pelan ini, harus bertahap. Dan sebetulnya itu bisa dilakukan ketika kita sudah berkali-kali kita menggembar-gemborkan apa yang disebut dengan memasuki era 4.0. Nah, itu kan berarti era digital. Lalu kemudian menuju 5.0, digital society. Dan ini sebuah proses yang cepat sekali terjadi yang mau tidak mau mengharuskan kita untuk mencapai ke situ. Tetapi problemnya adalah aksesibilitas, pemerataan akses, pendidikan yang inklusif yang diharapkan merata di seluruh negeri ini, di seluruh pulau kita jumlahnya 17.000 ini, itu
bukan perkara mudah memang. Tetapi kalau tidak dilakukan dengan spirit kolaboratif, maka ya tidak akan bisa. Kolaboratif itu bukan berarti koordinasi antar menteri loh, tetapi juga dengan komunitas pendidikan, komunitas belajar, federasi-federasi guru, perserikatan guru, dan semua komunitas yang ada di dalam masyarakat, bahkan sampai level mungkin Pak RT, Pak RW, tapi juga orang tua. Kenapa? Karena pendidikan ini hal yang sangat strategis dan mendasar bagi peradaban sebuah bangsa. Dan itu harus betul-betul ditangani dengan sangat serius. Baik, Mas Kohar, kita jeda dulu. Bisa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita akan mulai menyapa telepon kita pada pagi hari ini. Pemirsa, kita akan sapa Pak Iwan dari Jember, Jawa Timur. Pak Iwan, selamat pagi. Selamat pagi Mas Kevin dan selamat pagi Metro. Yang jadi masalah begini, bahwa jarang dipahami dan dimengerti bahwa situasi kita sekarang ini hukum darurat sipil khususnya masalah kesehatan. Kalau ini kaitannya dengan pendidikan, maka sudah jelas proses transformasi mengenai budaya, baik itu formal maupun informal, itu juga akan masuk dalam dunia ini, sehingga terganggu. Jadi tatap muka itu memang yang efektif, efisien dalam arti pelaksanaan kurikulum pendidikan formal. Dan negara punya kepentingan langsung mengenai nasionalisme patriotismenya. Tetapi yang jadi masalah bukan hanya 36% mereka yang bosan itu, anak-anak itu. Tetapi berkaitan dengan masalah kemampuan ekonomi. Sebab kalau itu online, itu tidak semuanya orang tua itu memiliki HP, apalagi komputer. Dan ini sangat mengganggu karena mereka ini bukan hanya tidak punya, tapi juga kemampuan untuk mengoperasikannya. Jadi online itu pun, itu sangat mengganggu dalam situasi darurat. Apalagi sekarang ini sudah transformasinya itu dalam situasi yang transisi dari COVID yang begitu rupa sampai sekarang situasinya itu new normal. Dalam situasi seperti inilah, maka kita harus sangat cermat, hati-hati, dan sangat memperhatikan tentang proses transformasi ini. Yang online itu tidak lepas dari persoalan kecakapan, keterampilan, apalagi masalah ekonomi. Mereka tidak semua orang tua punya. Sehingga kebosanan ini jangan terus berlanjut. Tetapi juga tidak akan mengorbankan apa yang namanya kesehatan, terutama itu. Jadi sekarang ini dalam situasi mana yang daerah hijau, mana yang daerah merah. Kalau hijau itu bisa saja siswa terus langsung bertatap muka karena itu yang mereka inginkan. Dan kekosongan waktu yang demikian panjang ini mengganggu mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan dari Jember. Ada Pak Vence dari Manado, Sulawesi Utara. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi Bung Egan, selamat pagi Pak Kohar. Jadi begini, kan dalam penerapan pendidikan ke depan ini dalam kondisi COVID ini, saya kira Kementerian Pendidikan dia mengevaluasi dulu Pak Kohar. Kan selama ini setelah ketika COVID muncul sudah diberlakukan itu bagaimana cara belajar di rumah. Itu dievaluasi. Ya, dan kedua, saya kira ini ke depan ini memang sangat dibutuhkan masih berlanjutnya kita belajar dari rumah. Yang jadi persoalan sekarang ya seperti dikatakan Pak Iwan tadi, tidak semua masyarakat kita itu dalam konteks ekonomi dia mampu. Nah oleh karena itu, Mendikbud dia harus bekerja sama dengan Infocom, dan keterlibatan di situ adalah sebuah operator yang raksasa di Indonesia yaitu Telkom. Harus dong dia memberikan space untuk penggunaan kanal, karena selama ini terus terang saja kalau saya masyarakat kecil melihat bahwa perusahaan yang diuntungkan dalam COVID ini adalah Telkom. Karena semuanya kita di rumah harus pegang HP, internetan, dan lain sebagainya. Nah saatnya lah dia berbagilah kepada bangsa kita untuk melakukan program pendidikan dari rumah saja. Dan yang paling penting di sini, Bung Kohar tadi sudah sentil. Tidak saja infrastruktur Bung Egan yang harus disiapkan, tetapi suprastrukturnya. Karena guru juga itu harus pegang peranan, tetapi sekarang ini terus terang saja tidak melecehkan, tetapi masih saja banyak guru yang gaptek mungkin. Sehingga saya ambil contoh Pak Kohar, cucu saya ketika diberikan bahan ulangan, cucu saya tanya, loh
apa yang harus saya pelajari? Ternyata selama belajar di rumah yang barusan terjadi ini dia, gurunya tidak pernah memberikan tutorial, tidak pernah menuntun. Nah ini persoalan kan, anak-anak kita ini, apalagi kalau anak-anak dia lebih senang bermain daripada belajar. Nah selama di rumah tidak ada panduan dari guru, ya walau-walam, beginilah kondisinya. Jadi saya kira ini saatnya kita harus juga, pemerintah harus memikirkan tidak saja menyiapkan infrastruktur yang baik, tetapi suprastrukturnya. Itu yang paling penting, supaya program pendidikan belajar dari rumah itu bisa diharapkan mendapatkan hasil yang sangat-sangat maksimal. Itu saja barangkali Bung Egan, Pak Kohar. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Vence, terima kasih. Saya ke Pak Umar dari Depok, Jawa Barat. Pak Umar, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV. Udah ada jawaban sama saya. Masalah Pak Iwan sama Vence, udah ada jawabannya sama saya Pak. Gampang kok Pak. Mengenai infrastruktur, itu internet harus gratis. Bapak ingat kan pasal 33 Pak, bumi, air, ya, udara itu juga hak segala semua masyarakat ya Pak ya. Jadi saya mohon kepada Menkominfo itu dibuatkan internet gratis seluruh Indonesia sampai seluruh pelosok tanah air, terutama yang di sekolah-sekolah. Caranya gampang Pak, bukan cuma sekedar gratis. Nanti HP, kalau kita kan tiap bulan suka beli HP 50.000, 100.000 pulsa kan Pak. Nah, nanti HP itu kita harus bayar pajak Pak. 1 tahun 100.000. Anggap aja misalnya 200 juta orang pakai HP. Itu 20 triliun pemasukan negara Pak 1 tahun Pak. Nah, tapi internet gratis. Jadi UMKM, pendidikan, keamanan, semua itu akan terjangkau Pak. Kemudian yang tidak bayar pajak itu nanti diblokir. Dan HP juga bisa terkontrol Pak. Nah, jadi untuk pendidikan UMKM itu nggak ada masalah Pak. Mau zona merah, biru, hijau, sekarang bukan orang Pak yang harus bertemu. Tapi teknologi, manfaatkan teknologi. Jadi jawaban untuk Pak Iwan, untuk Pak Vence, menurut saya ya solusinya udah saya kasih ya Pak ya. Baik. Mudah-mudahan itu Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Umar dari Depok, Jawa Barat. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan jeda terlebih dahulu. Saya jeda berikut ini. Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Kohar, ada beberapa pendapat yang tadi disampaikan oleh penelpon kita pada pagi hari ini. Kalau bicara mengenai solusi sekarang, Mas Kohar, ini mulainya dari mana nih kemudian? Ya, tentu saja tadi dimulai dari bagaimana akses dulu. Akses, bagaimana akses siswa, akses guru terhadap pelajaran, terhadap pendidikan mata pelajaran. Kenapa akses ini penting? Karena dialah yang menjadi tools, menjadi alat bagi baik itu peserta didik maupun gurunya untuk mentransfer ilmu-ilmu gitu kan. Nah, kalau akses ini tidak bisa dibereskan, ya maka akan terjadi ketimpangan dan penurunan kualitas pendidikan. Nah, apa yang dipastikan dari akses? Kalau memang itu belajar online, ya aksesnya harus betul-betul didekatkan. Misalnya apa? Kecepatan internet gitu. Kecepatan internet itu Korea Selatan itu minimal, itu tingkat kecepatannya sudah 10 Mbps. Artinya dengan membuka sebuah screen, sebuah modul, itu hanya butuh waktu 5 detik. Tidak sampai buffer dalam waktu yang lama. Nah, artinya berarti infrastrukturnya betul-betul dipersiapkan. Nah, kita sanggup nggak seperti itu? Ada nggak kemampuan untuk bisa ke situ? Aksesnya seperti apa? Di daerah-daerah yang disebut sebagai remote area, bagaimana cara mengatasinya? Nah, kalau dia berada di zona hijau tidak masalah, tetapi kalau kemudian berada di zona merah atau zona kuning bagaimana? Nah, ini harus dipikirkan secara detail dan kolaborasinya adalah sampai pada level paling bawah, sampai desa. Karena itu dana desa yang katanya yang 1 miliar itu bisa dipakai untuk menyiapkan infrastruktur pendidikan ini. Kalau kemarin untuk infrastruktur jalan fisik, nah inilah saatnya untuk infrastruktur teknologi untuk pendidikan supaya apa? Ada jaminan bahwa anak-anak tetap mendapatkan pendidikan yang
qualified, pendidikan yang layak, pendidikan yang mampu membuat mereka itu tercerahkan, kemudian inovatif, kreatif gitu ya. Nah, itu akses. Yang kedua juga tentu saja guru. Tadi guru itu harus diberikan pemahaman yang detail tentang bagaimana memberikan pelajaran kepada peserta didik. Tidak melulu setiap hari tugas kerjakan, nanti dikumpulkan, tugas kerjakan dikumpulkan. Tidak begitu. Harus ada misalnya kalau dia di daerah-daerah yang tidak ada kendala teknis, ya dia bisa misalnya dengan share screen, dengan menggunakan modul-modul yang difoto kah, yang diapa, lalu untuk menjelaskan satu persatu. Kumpulkan berapa, satu kelas misalnya 30 orang, kan bisa, ada banyak aplikasi yang bisa dilakukan dengan model seperti itu. Nah, dengan cara-cara seperti itu, kesenjangan target kualitas itu bisa dihilangkan. Tetapi yang juga tidak kalah penting tadi itu, kemampuan ekonomi kan jelas tidak merata. Mereka jangankan untuk membeli pulsa, untuk makan sehari-hari saja kesulitan. Maka harus ada garansi nih bagi peserta didik ini. Apakah bentuknya itu subsidi dalam jumlah yang besar, di pemerintah mensubsidi provider, misalnya negara punya Telkom gitu ya. Telkom disubsidi untuk kemudian memberikan tadi itu usulan misalnya internet gratis dengan kuota sekian gitu kan, dipukul rata kira-kira untuk terutama untuk dunia pendidikan. Setelah itu ya baru UMKM ya. Dalam jangka waktu tertentu, pokoknya selama daring. Seperti yang kemarin sudah sempat dibagikan misalnya ada kuota gratis dari provider sekian gitu kan. Ya itu lumayan membantu. Nah, yang dengan cara-cara seperti itu maka kita bisa mengatasi, terus ada penurunan ya, tetapi kita bisa mengatasi ini, penurunan ini untuk mengurangi kesenjangannya, supaya tidak senjang betul antara pendidikan tatap muka dan pendidikan online. Ini kesiapan ini semua harus ada desainnya. Misalnya peraturannya juga harus ada dalam satu payung. Misalnya tadi menggunakan dana desa untuk infrastruktur. Misalnya di desa-desa tertentu misalnya ada provider A gitu, itu yang internetnya bisa menjangkau, ya nggak ada salahnya misalnya kantor desa memasang itu yang bisa dijangkau sampai radius sekian rumah. Lalu di titik mana lagi dibuat itu sekian rumah dengan cara wifi misalnya, akhirnya seperti itu. Nah, dengan cara-cara seperti ini, ada spirit tadi yang saya katakan kolaborasi, maka tujuan pendidikan itu sendiri tidak akan hilang. Itu kan sebagaimana Undang-Undang 20 tahun 2003 itu kan tujuan pendidikan itu kan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Ini masih normatif ya. Kemudian berakhlak mulia, sehat. Nah, ini penting sehat ini. Ternyata sehat itu juga salah satu tujuan. Berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Artinya kalau berilmu semuanya tujuan tercapai, tetapi kalau tidak sehat, gara-gara kena COVID atau gara-gara terpapar COVID atau potensi terpapar COVID akibat pertemuan tatap muka, ya akhirnya tidak ada gunanya gitu loh. Nah, ini mengapa penting pendidikan ini mendapat prioritas penting, karena ya memang pendidikan ini menentukan peradaban. Saya menjadi ingat Kaisar Hirohito ketika setelah Jepang, Nagasaki dan Hiroshima dibom atom itu. Ini kan cerita klasik yang diulang-ulang tetapi menarik gitu loh. Dibom atom sehingga membuat dua kota itu luluh lantak, seluruh seantero Jepang juga luluh lantak. Lalu Kaisar Hirohito mengumpulkan para jenderal itu. Para jenderal perang dikumpulkan. Dia ditanya, bukan ditanya berapa jenderal yang masih hidup atau berapa tentara yang masih hidup, tapi pertanyaannya berapa guru yang masih hidup. Para jenderal kaget, loh kami sanggup untuk melindungi kaisar dari serangan, tidak perlu guru, bukan di situ. Sekarang perang kita bukan lagi perang karena perang fisik. Kenapa? Buktinya kita punya kekuatan tentara tapi kita tidak punya bom atom. Kita tidak tahu bagaimana membuat bom atom. Nah, itu semua bermuara dari apa? Dari guru. Artinya institusi pendidikan. Nah, setelah itu berikan saya semua guru yang masih hidup. Saya akan bangkitkan Jepang. Dan kita saksikan sekarang ini Jepang menjadi kekuatan ekonomi yang besar di dunia. Kenapa? Karena seperti itu. Korea juga punya spirit seperti itu, memulai dengan pendidikan. Nah, kalau
semua memulai dengan spirit dengan pendidikan, perhatian fokusnya dari pendidikan, maka kemajuan ekonomi, peradaban, tingkat peradaban yang naik, semua akan bisa dicapai. Tidak mudah menjadi guru, maksudnya sekarang kalau lagi di masa pandemi. Betul. Tuntutannya justru sangat besar, gitu kan. Karena itu memang merdeka belajar, sebagaimana menjadi jargon itu, Kemendikbud sekarang itu harus betul-betul diterjemahkan dalam pengertian yang detail, pengertian yang detail, yang sehingga guru itu paham, oh ini toh yang dimaksud. Jadi berikan juga kemandirian pada guru, jangan selalu dituntut untuk melakukan hal-hal yang sifatnya itu administratif terus gitu loh. Capaian-capaian administratif itu yang harus mindsetnya harus diubah supaya guru itu bisa mengembangkan diri di masa pandemi ini dengan belajar online tadi itu. Maka juga mereka harus diberikan kelonggaran, kemerdekaan, proses kreatif gitu. Baik, Mas Kohar, terima kasih telah bersama kami di editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Pemirsa, pemerintah semestinya sadar jika adaptasi di masa pandemi, terlebih bagi dunia pendidikan, tidaklah sekadar ada, tetapi juga menjaga kualitasnya. Ini penting karena pendidikan memiliki dampak yang panjang. Sudah saatnya Kemendikbud segera menyelesaikan tugas penting selanjutnya, yakni memastikan kualitas pendidikan yang sama di semua model pembelajaran, baik daring, semi-daring, maupun luring. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.